Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini selalu mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Ovi Sofianti. Selamat malam, Ovi. Kamu sendiri pernah nggak sih berhubungan langsung dengan dunia mistis? Pernah. Seperti apa? Jadi Ovi punya temen, terus Ovi diajakin ke orang yang bisa gitu. Bisa apa nih? Jadi kayak buat penglaris gitu, kayak ini nih bisa bikin kamu laris gitu di dalam dunia nyanyi gitu kan, biar banyak panggilan, job segala apa gitu. Tapi di situ malah bikin Ovi sepi gitu. Niatnya beda, Ovi niatnya ke situ beda, dibikinnya beda gitu. Jadi niatnya untuk sebagai penglaris, tapi justru kenyataannya nggak, ya sebaliknya? Malah sebaliknya dibuat sama mereka orang itu. Terus apa yang kamu lakukan waktu itu? Ya Ovi sih nurut-nurut aja ya, karena emang dibilangnya biar job lu banyak segala apa gitu. Tapi malah nggak ada. Disuruh apa? Di sana waktu itu ngapain? Ya kayak Ovi dikasih air gitu kan, buat diminum tiap hari gitu-gitu. Jadi malahan sebaliknya, malah setiap ada job event masuk, udah mau oke, udah mau deal, tiba-tiba cancel. Sering banget itu. Masih punya rencana untuk datang mencari penglaris atau pesugihan gitu? Udah enggak sih Kak kayaknya. Enggak udah ya? Cukup kita berdoa aja. Rezeki kan Allah yang ngatur. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja dan sukses buat karir kamu. Kita akan ketemu dengan partisipan yang akan hadir berikut ini. Dia adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Abed. Vincent. Selamat malam Abed. Iya, malam Pak. Iya, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, terima kasih. Apa yang mau Anda ceritakan pada malam hari ini buat kami, Mas Abed? Oke, saya ingin menceritakan tentang kisah saya. Saya adalah seorang anak jalanan geng motor. Oke. Iya, Lalu? dan saya ikut komunitas dari Pak. Saya main dari dan saya membuat kejahatan sana sini. Kejahatan seperti apa nih? Seperti membegal yang marak-marak sekarang ini, Pak. Mungkin Bapak tahu. Oke. Begal, mencuri, dan merampok. Dan buat onar di sekitar warga. Udah lama tuh? Sudah lama, Pak. Masih Dari- sampai sekarang? Kalau sekarang mungkin bergaul saja sih. Saya nggak mau kayak gitu lagi. Oke, lalu kemudian Anda melakukan hal-hal tersebut bersama geng motor? Iya, bersama geng motor saya. Terus dengan seiring waktu, ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya, ada teman saya, dia sedang tergesa-gesa karena masuk penjara, Pak. Oke. Masuk penjara, dia butuh uang, butuh uang. Dia pinjam uang saya. Pas saya kasih, terus dia pergi, menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika masalahnya sudah selesai, saya samperin dia. Pas saya samperin dia lupa semua. Abang sudah saya tolong. Saya minta hak saya dong. Dia tidak bisa mengembalikan. Bahkan dengan sepelehnya dia nganggap saya udah nggak ada. Terus Lalu? dengan cerita saya, dia memfitnah saya. Memfitnah saya yang sangat merugikan saya. Oke, jadi Anda difitnah. Iya, Fitnahnya seperti apa? difitnahnya
katanya saya yang masukin dia ke penjara. Oke, setelah Anda difitnah, apa yang Anda lakukan? Untuk awal-awal saya sih sangat sabar, Pak. Mhm. Sangat sabar. Tapi ada teman saya meracuni pikiran saya Mhm. untuk membuat hal-hal yang sangat jahat, Yaitu menyakiti dia dengan cara dengan cara ilmu hitam, Pak. Anda punya ilmu hitam memang atau Anda langsung mempelajari hal itu? Saya awalnya nggak punya, saya masih awam, Pak. Akhirnya Anda belajar. Saya bertanya sama teman saya, saya belajar di kuburan. Belajar apa di sana? Di sana belajar ilmu hitam. Oke, lalu kemudian bagaimana cara belajarnya? Belajarnya di sana sangat tragis juga sih. Kita menggunakan darah. Jadi bikin darah sendiri, Pak. Dipotong, Di sayat, Digores. sayat sedikit sih. disayat, ada darah keluar, lalu Minum. Langsung diminum seperti ini. itu Anda tahu sendiri atau ada yang ngajarin atau Diajarin. ada orang saya yang takut. ngajarin di Iya, situ? diajarin. Saya takut. Cuma demi karena saya udah jengkel sekali dan diri saya lakukan itu. Setelah Anda lakukan itu, terasa tuh punya langsung ilmu hitam atau ada makhluk-makhluk lain yang Kalau menguasai bicara diri terasa sih belum ya, Pak. Saya cuma merasa tuh kayak hati saya tuh berat. Anda? Berat banget. Berat. Terus saya pulang ke rumah, kok pikiran saya jadi kacau. Suka mimpi yang aneh-aneh. Gitu. Dan saya suka dalam saya tidur saya tuh tidur tuh nggak nyaman banget, kayak ada yang ganggu. Mas Abed, itu hanya menyayat lalu meminum darah langsung merasakan hal itu atau ada hal lain yang dilakukan saat itu? Baru pertama sih saya nyayat aja dulu sih. Hah? Nyayat. Dan teman-teman saya pertama membuat sajen dulu kan. Ada sajennya Iya. juga. Seperti biasa kalau kita kayak apa ya, kayak memuja pasti ada sajen dong. Nah, teman-teman saya yang buat sajen, mereka yang berritual. Saya nggak ngerti, saya cuma melakukan saja. Mereka bilang, Bet, kamu minum darah. Saya bingung darah siapa? Darah kamu sendiri. Nah, saya sayat sendiri darah saya minum. Oke, pertama mereka bilang, karena saya nggak ngerti, Pak. Saya suruh pulang dulu. Saya bilang, besok malam lagi kesini lagi. Kita buat yang kedua. Sama yang kedua. Yang kedua itu lebih namanya pemujaan lagi, benar-benar memanggil roh. Memanggil roh, Bang. Gimana caranya? Kalau memanggil roh sih mereka yang tahu, teman-teman saya. Aha. Kalau saya terus melakukan darah yang sebelah kanan. Tinggal sebelah kanan. Oke, itu berhasil memanggil roh. Ya, berhasil. Rohnya seperti apa atau siapa yang Anda undang? Saya undang itu, rohnya itu sangat besar. Makhluk besar. Besar, hitam. Oke. Ya, hitam. Sepertinya di situ ada dua sosok. Dua roh yang melihat saya. Tapi saya tidak tahu. Saya tanya mereka, tapi mereka menjelaskan dengan pelan-pelan. Itu roh untuk kamu. Ada namanya? Nama sosoknya itu? Hah? Nama sosoknya itu Adi dan Edi. Adi dan Edi. Adi, Edi. Adi. A-D-E-D. Namanya seperti itu. Oke, setelah itu datang nih dua Iya. sosok itu, dua roh itu. Apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan, saya agak sedikit takut, Pak. Ya, karena saya belum tahu. Ketika mereka mendengar tuh, mau nggak mau saya siap. Oke. Demi membalaskan dendam saya kepada teman saya yang sudah menyakiti saya. Lalu dua sosok ini jadi pengikut kamu gitu. Ya, betul. Anda bawa pulang ke rumah. Bawa pulang. Lalu apa yang Anda minta untuk mereka lakukan? Saya minta mereka untuk menyakiti teman saya, biar teman saya tersiksa. Terjadi. Dan saya panggil teman saya untuk memantau dia, pura-pura berteman baik dengan dia, untuk memantau aktivitas dia. Apa yang terjadi? Dan teman saya memberitahu kalau teman saya itu sangat tersiksa. Tersiksanya seperti apa? Dia sakit-sakitan, dari sehat tiba-tiba sakit-sakitan, terus suka muntah darah, terus suka gila sendiri di dalam rumah. Jadi sekarang masih ada nyawanya tapi jiwanya seperti hilang gitu. Ya, bisa Dan dibilang sakit seperti itu. kondisi fisiknya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke, baik. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Tujuan saya datang ke sini karena pas saya membuat
perlakuan terakhir buat dia. Saya mengundang tambah roh lagi, 2 lagi, jadi 4. Dan saya yang agar teman saya itu bisa meninggal. Nah, Oke. dalam roh saya itu tidak bisa keluar, Pak. Saya sudah kesana kesini, orang pintar manapun saya cobai untuk mengeluarkan 4 roh dalam tubuh saya. Tapi itu mustahil karena mereka sudah menempel dalam tubuh saya. Jadi Anda ingin dua pengikut ini yang sekarang sudah jadi 4 Betul? untuk pergi meninggalkan Anda. Ya, saya Nah, akan hidup normal. Eh, Anda mau teman Anda itu meninggal? Sudah meninggal. Teman sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, betul sekali. Jadi istilahnya dendam sudah terbalas dan Anda mau lepas sekarang. Ya, betul. Dan mereka tidak mau lepas. Tidak mau lepas. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan tujuan Anda dan mendapatkan jawaban yang Anda cari pada malam hari ini. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Abed, terlahir tanggal 27 Mei 91. Sosok yang penuh semangat, namun amarahnya sering meledak-ledak. Sifat pemarahnya membuat Abed menjadi gelap mata. Saya melihat Abed melakukan beberapa ritual untuk mencelakai orang lain. Abed dibantu oleh kekuatan mistis yang sangat kuat, sehingga membuat korbannya sangat menderita. Saya melihat di diri Abed muncul gambaran tengkorak berambut api, sejenis jin yang sangat berbahaya.
kayak orang biasa. Kayak orang biasa, berarti Roy seperti dia melakukan kesalahan, dia bunuh temannya karena dendam itu, begitu udah meninggal dia mau lepas dan cuci tangan. Iya, sepertinya seperti itu. Betul begitu? Betul. Tapi emang bisa lepas gitu ya? Kan udah nempel banget kan? Nggak tahu Ovi. Kalau misalnya waktu itu kan udah membunuh gitu ya. Iya. Kenapa nggak serahin diri ke yang berwajib aja sih? Yang lebih real. Bertanggung jawab gitu ya. Iya. At least paling nggak minta maaf ke keluarganya kalau saya yang lakuin ini. Belum Pernah saya lakuin. kepikiran nggak tuh? Belum. Saya cuma menghilang saja. Sejauh-jauh mungkin saya pergi. Kalau kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, saya pengen ngilangin. Iya, itu terkait dengan minta maaf ke keluarganya sih harusnya. Oh gitu ya. Ya iyalah. Soalnya nggak ada korelasi antara kamu mau pergi, tiba-tiba kamu juga mau lepas. Ngerti kan maksud aku apa? Iya. Anda merasa perlu nggak untuk meminta maaf ke keluarganya, menjelaskan semuanya apa yang telah Anda lakukan, bahkan sampai pokok permasalahannya? Saya takut sih. Tapi perlu nggak menurut Anda? Seharusnya sih perlu. Tapi masalahnya belum dilakukan karena Takut. takut apa ya? Takut mereka nanti membawa saya ke pengadilan dan mengecap saya melakukan hal-hal gaib. Oke. Ya itu udah resikonya dong. Kalau kamu pengen lepas, berarti harus lepasin semuanya dan semuanya dilepas. Berarti emang nggak bisa lari dari tanggung jawab ya? Roy? Iya, kalau masih takut gitu ya percuma. Dan what's the point kalau misalnya kamu datang ke menembus mata batin hanya menceritakan ini saja, tapi kalau disuruh realnya malah nggak mau. What's the point of it? Apa poinnya? Intinya apa sebenarnya tujuan? Esensinya ngapain lo laporan ke gue kalau gue juga nggak bisa ngukum atau maafin lo? Kita nggak punya relasi atau korelasi apapun. Tapi kalau lu bisa ngejelasin itu ke keluarganya, itu baru good point. Minta maaf aja mas. Nangkep kan maksudnya? Iya, saya mau. Saya ketinggian ya ngomongannya ya. Enggak, saya rasa bisa dipahami sih Bisa, sama saya paham. sahabat ya. Siap. Cuma Itu masalahnya logika saya. Kalau kamu bisa mengaku di sini dengan gamblang, kenapa kamu nggak lakuin itu? ke keluarganya. Tapi kalau misalkan saya minta maaf keluarganya kalau masih nempel juga gimana? Enggak lah, semuanya kalau udah minta maaf pasti akan berlalu. Nempel enggaknya kan itu kan dari dia sendiri. Nah itu dia, tujuannya kan sebenarnya minta maaf adalah untuk bertanggung jawab, bukan untuk supaya menyelesaikan masalah karena nggak mau lepas. Bener gak sih? Bener gak sih? Iya, benar. Gitu kan sebenarnya tujuannya, iya, untuk benar. mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Bukan cuma untuk mencari solusi hidup lebih enak gitu loh dengan lepas dari makhluk itu. Dia bilang juga dia sudah kemana-mana, udah pergi ke orang pintar mana-mana, tapi nggak ada yang bisa. Itu kenapa, Roy? Daripada pergi ke orang pintar dan kemana-mana, mendingan ngakuin aja semua kesalahannya dari satu persatu kronologi ceritanya. Mau mereka percaya atau tidak, mau mereka menghukum kamu secara pidana, itu urusan nanti. Jadi selama ini nggak jadi solusi karena memang bukan itu inti permasalahannya ya. Belum pernah ada penyesalan dan minta maaf, akhirnya kesana kesini dan nggak berhasil. Iya. Seperti apa 4 sosok yang mengikuti Anda itu sampai Anda benar-benar mau lepas tuh mengganggu apa sih? Boleh ceritain nggak? Hati saya itu selalu kacau. Saya suka ketika saya jalan malam hari, saya ngeliat sosok itu tiba-tiba membawa saya ke tempat kayak ke hutan-hutan. Terus ketika saya malam, saya tidur, tiba-tiba saya di kuburan. Ketika saya jalan malam hari, saya ngeliat sosok itu tiba-tiba membawa saya
ke tempat kayak ke hutan-hutan. Terus ketika saya malam, saya tidur, tiba-tiba saya di kuburan. Ini kejadian benar bukan mimpi gitu? Kalau dibilang mimpi, gimana ya? Saya lagi tidur, mungkin saya dibikin halusinasi. Dibikin jalan gitu Iya, ya, jiwanya. Tak Iya. tahu Anda sadar ada di kuburan. Iya betul. Tepat saya karena mungkin merasa sosok itu ketemu awalnya di kuburan, mungkin membawa saya juga ke kuburan. Oke. Lalu terus mengganggu apa lagi? Itu cukup sering kejadiannya. Ya, kesering. Ada kejadian lain? Kejadian yang lain, saya suka marah-marah sih di keluarga. Suka kayak kacau banget. Bawaannya emosi gitu Ya, Mas? betul. Emosi. Tapi sampai sekarang keluarga saya belum tahu. Ya, mulai Apa dari yang terjadi keluarga dalam kamu diri saya? aja kamu ceritain. Mulai pelan-pelan dari ruang lingkup yang kecil dulu, lalu masuk ke ruang lingkup yang besar. Gitu. Setan itu ada di dalam diri kamu, jadi jangan nyalain setan yang ada di mengganggu. Ngerti gak maksud saya? Pengen lihat apakah ini real atau fake. Ini masih dia bukan sih Kak? Yang saya heran ya, kenapa dia bisa share di sini tapi tidak mau share ke orang lain. Gitu. Itu sebuah pertanyaan saya. Padahal bisa nyelesain masalah kalau dia bilang ke keluarga. Iya.
udah tahu jawabannya sebenarnya. Cuma Itu kok dilempar. Tadi saya dengar suara kayak gini persis di belakang sini sih, Roy. oh iya, Ini suara ini nggak mungkin di belakang sini dong. iya, nggak mungkin. Serem ya. Saya biarkan dia bereksplorasi sendiri nih hantunya. Mau apa dan terserah mau ngapain. Saya serahin semuanya pada partisipan saya hari ini. Karena saya ngerasa ada kebimbangan di hati dia dan saya agak ragu juga. Mungkin nggak karena memang dia sebenarnya mau ngelepas, jadi kayak ada berlawanan gitu. Antara masuk dan energi dia yang nolak. Apa nggak ada hubungannya? Tolong. Ajak komunikasi aja, Bay. Bay, lu takut, Bay? Aduh. Kalau masih manusia masih kalau udah kayak gini. You're so funny. Aku tunjukin dong kalau itu makhluk halusnya. Oh my god. Coba ya. Selamat malam. Selamat malam. Siapa Anda? Anak siapa? Kenapa panggil saya? Anda yang selama ini mengikuti orang ini ya? Badan ini? Anak nggak perlu tahu itu. Mau apa Anda sebenarnya kesini? Saya nggak mau lepas dari tubuh ini. Kenapa nggak mau lepas dari tubuh ini? Dia milik saya. Saya sudah berjanji. Ada perjanjian apa? Kalau darah, balas dengan darah. Jadi kamu minta tumbal gitu? Saya mau anak ini. Saya nggak mau yang lain. Kamu minta nyawa anak ini? Ya. Suaranya jadi lain gitu ya? Saya Bedengkur gitu. Bisa dilepas. Saya suruh pergi, Roy. Masih mau dia. siapa namanya Abed ya? Abed. Tolong mak penghuni yang nggak jelas yang masuk ke badan Abed tinggalin dulu sementara. Diam kamu! Oke, fine. Keluar sekarang, cepet. Aku tidak mau! Oke. Apa yang kamu lakukan? Hah? Jangan lakukan lagi! Hah? Alah!
Tolong! Pergi kamu, Saya tidak mau. Pergi Saya dari nggak badan mau. ini. Pergi dari badannya abad ini. Pergi dari partisipan ini. Pergi dari badan ini. Tidak! Tidak akan saya lakukan. Saya tanyanya juga baik-baik ya. Berharap juga Anda bisa sopan sebagai makhluk halus. Tapi kalau kamu nggak... Kamu tidak tahu apa-apa. Hah? Jangan ikut campur. Hah? Daripada saya yang adili kamu. Jangan ikut campur. Dia nggak tahu apa-apa waktu bikin perjanjian dengan kamu. Tapi Kasihan sudah dia. berjanji dia. Dia belum tahu apa-apa waktu itu. Tolong pergi, maafkan orang ini, dan kamu bisa balik ke dunia kamu dengan baik-baik. Salah satunya awali dengan menghubungi pihak keluarga orang yang Anda itu dengan minta maaf. Anda lihat, Roy boleh jelasin nggak itu dua makhluk apa yang kamu gambar? Ini tengkorak tapi acak adut gitu loh, karena ini berada di kondisi yang sangat panas sekali. Kayak orang bawaannya marah-marah juga. Di sini saya gambarin tengkorak dengan api, artinya kayak neraka, kayak hantu gentayangan dan segala macam. Itu makhluk-makhluk yang menguasai dia. Justru tuh saya pengen kasih tahu, jangan semua alih-alih ingin membenarkan diri lalu menyalahkan makhluk halus. Sebenarnya yang salah adalah pribadinya, malah menyalahkan makhluk halus. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan semua itu dari dia, gitu. Ngerti Dirinya kan? dia sendiri. Iya. Jadi, ya Share bisa ke saya dan ke kami. Tetapi kenapa solusi yang udah jelas-jelas depan mata nggak dilakuin? Itu membuat saya menjadi seperti ini.
Ngerti ya maksudnya, Mas Oke, Abed? saya paham. Jadi pertanyaan kenapa Anda dengan mudahnya berbagi cerita kepada kami tapi Anda tidak pernah mau mengungkapkan cerita ini sejujur-jujurnya ke orang-orang yang memang terkait dengan kejadian ini seperti keluarga Iya. atau mungkin orang tua seperti itu. Iya. Ovi, kamu gimana tanggapannya? Ada yang mau ditanya atau Ya mungkin sih, kalau kata Ovi sih mendingan minta maaf aja dulu sama keluarga. Iya, Mbak. Terus langsung ke keluarga yang Mas sampai meninggal itu. Kasihan loh Mas. Dia udah punya istri belum sih Mas yang meninggal itu? Baru nikah. Tuh apalagi baru nikah Mas. Kasihan loh. Oke, saya mengerti. Itu aja dari pesan dari saya, bahwa cari keluarganya, minta maaf, dan mulai hidup baru, tinggalin kayak begini-beginian. Iya. Makin nggak jelas juga, nggak ada faedahnya juga. Buat apa? ada lagi mau disampaikan, Roy? Udah, itu aja dari saya. Ovi? Udah itu aja sih, yang penting niat tulus aja Mas. Iya, Pak. Ya. Mudah-mudahan tadi niat dan tekad Anda nggak berubah ya di tengah jalan. Iya. Oke? Untuk kebaikan banyak orang dan untuk diri sendiri. Terima kasih Anda sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Terima kasih. Boleh dibawa, Terima kasih, Pak. silakan. Boleh Terima dong. kasih. Terima kasih Mas Abed. Jangan ikuti amarah yang menggebu-gebu sebelum penyesalan membuat Anda terbelenggu. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu hal mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Aya. Selamat malam Ibu Aya. Iya malam deh. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari saat ini apa ya? Ibu rumah tangga. Berumah tangga. Apa yang mau Anda ceritakan Bu pada kami? Saya mau menceritakan, saya buka rental PS Mas. Terus sebentar-sebentar dicuri orang ya kan. Sebentar-sebentar dicuri orang. Jadi ya saya rugi gitu kan. Rugi, akhirnya saya punya utang karena yang pertama itu saya rugi 15 juta. Mau tidak mau kan saya tidak punya modal kan. Jadinya saya utang ya sama yang punya PS gitu. Oke. Akhirnya saya ya utang tuh, utang banyak, jadi pusing gitu ya. Lama-lama kok PS sepi-sepi, akhirnya nggak kebayar gitu. Ya udah, saya ke rumah orang pinter lah saya jadinya. Dukun. Supaya saya siapa tahu aja PS ini laris untuk bayar utang kan gitu. Akhirnya ke dukun itu ya saya dikasih air, kasih manta, dikasih segala macam, terus sama dikasih kayak apa kotak kecil gitu warna putih, jimat semacam jimat gitulah. Ibu pernah lihat isi kotak itu apa? Rapet ya, jadi cuma bungkusnya aja yang saya lihat warna putih, tapi dalamnya katanya jangan dibuka, nggak boleh dibuka. Oke, setelah Ibu datang dan mendapatkan dan melakukan ritual itu semua, gimana kondisi usahanya? Agak lumayan dikit, tapi di kamar saya tuh selalu wangi gitu kan ya. Kok kamar saya kok jadi wangi, seperti baru mayat, baru dibungkus itu loh, baru di apa ya, baru dimasukin ke dalam kuburan gitu kan, ada baunya itu Mas. Ada bau Jadi seperti bau itu. kamar, ada bau. Ya bau sekali sampai mual rasanya gitu. Ya bau sekali sampai mual rasanya gitu. Itu setiap malam? Hampir muncul bau itu? hampir setiap malam Jumat. Hampir setiap malam Jumat pasti bau. Oke, baik. Tujuan Ibu Aya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya Bu? Ya paling tidak minta tolong ya, agar yang di kamar saya mungkin pergilah gitu ya, itu kali ya. Berarti kalau Kak Bayu kalau mau buat pergi kan harus ngelepas semuanya kan? Ya itu dia. Bukan cuma buat pergi aja.
Tapi kayak wangi-wanginya gitu. itu dia kadang-kadang nggak segampang itu melepas gitu, tapi masih ada karena masih ada yang belum selesai urusannya. Mudah-mudahan tapi malam hari ini semuanya selesai dan mudah-mudahan Ibu Amin. bisa ya mendapatkan kebahagiaan Amin. dan ya yang ada di kamar Ibu benar-benar bersih ya. Kami persilakan Ibu untuk cerita semuanya sejujur-jujurnya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayah, terlahir tanggal 11 September 1974, bernomor rumah 25. Sosok yang lugu namun keluguannya mudah dimanfaatkan orang lain. Dia mudah sekali percaya ucapan yang belum tentu benar. Saya melihat perasaan kesal pada orang yang telah merugikan dia. Dia melakukan segala cara agar kesuksesannya bisa kembali kepada dia. Sekarang saya melihat ayah terbelenggu oleh kekuatan mistis. Saya mencium bau wangi yang tidak wajar. Saya melihat wanita berwajah seram. Selamat malam. Selamat malam. Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya tidak duduk. Ayah, Iya. terlahir tanggal 11 bulan 9 1974 dengan nomor rumah 25. Ibu ayah ini melakukan ritual penglaris di seorang dukun, lalu kemudian saat ini di kamarnya sering wangi-wangi semacam bau mayat gitu ya setiap malam Bau mayat Jumat. yang ditaburin gitu. Pernah terlihat juga sosoknya putih. Waktu itu niatnya melakukan penglaris ini untuk melancarkan usahanya, Untuk bayar utang. bayar utang. Sekarang usahanya juga udah nggak ada, tapi ya justru sering diganggu. Ada jimat gitu tadi ya. Oke. Buaya, Iya. lihat ke atas deh lampu yang kuning itu. Itu yang ada 3 biji bolam. Oh mama, Ya, di situ. Apa Roy yang kamu lihat Roy? Seorang nenek-nenek berambut panjang, bajunya yang warna merah. Kamu kenal sosok itu, Buaya? Lilin lampu yang mati yang saya Iya. tembak itu. Iya betul, itu dek yang selalu suka lewat di kamar saya ya pakai baju putih. Tapi ini pakai baju merah kok, Oh, sekarang- berganti-ganti ya. Oh gitu ya. Ada 2 ya, ada yang pakai baju putih dan ada yang pakai baju merah. Iya. Mungkin dia menampakkan sama saya selalu baju putih gitu ya. Sekarang dia berubah baju kali ya. Sosok kuntilanak begitu Roy. Iya. Dan tepat di lampu yang saya lempar, itu tadi dia berdiri deh tadi di sana. Iya betul. Tadi kan ada lampunya 3, yang satu itu saya lempar dan gak nyala. Iya. Itu tadi kamu melihat ada sosok seperti apa Roy? Jadi rambutnya panjang banget. Seorang perempuan tua, rambutnya panjang. Tapi apa namanya? Tidak beraturan seperti itu. Rambutnya nggak beraturan. Iya, rambutnya tidak beraturan Wajahnya dan berantakan. tua gitu. Wajahnya tua. Betul. Saya ngerasain banyak sekali energi yang dihasilkan oleh makhluk halus ini. Dia sebenarnya apa yang diinginkan dengan datang ke sini Roy? Mengganggu ibu ayah. Teror-teror maut dan kejadian-kejadian janggal mau ditampilkan oleh makhluk halus ini. Sampai dia puas, sampai di liang kubur. Ibu sering ya diperlihatkan sosoknya itu sering ya? Sering dek dari usia kecil. Usia kurang lebih 7 tahun. Dari ibu usia 7 tahun? Iya. Jadi maksudnya ibu tuh peka?
Iya. Peka ya. Karena dia baik ya, jadi saya nggak apa-apalah gitu kan. Baik. Baik, Bu. Nggak mengganggu gitu, maksudnya Tapi nggak sering jahat. dikasih lihat yang kayak tadi Roy lihat tadi di situ. Iya. Kayak senyum gitu kan berarti baik ya. Gitu loh. Tapi makhluk halus mana yang baik sih? Maksudku dia nggak menjahatin saya gitu. Ada Nggak ngejahatin, makhluk Oh, iya. halus itu bisa bermanipulasi yang bisa membuat orang jadi percaya. Padahal sebenarnya dia yang pelakunya. Seperti itu, makhluk halus tuh nggak tahu susah jarang dipercaya omongannya. Iya. Ibu pernah minta sesuatu dari dia atau ibu mengusirnya? Nggak, aku merasa kayak aku berteman aja sih ya jadinya Berteman. Berteman, gitu. Karena dia baik mungkin gitu. berbaik, berteman. Rasanya ada yang salah dengan kata-kata berteman. Iya, Bu. Teman dengan makhluk halus. Karena aku nggak pernah diganggu untuk kejahatannya kali ya. Jadi aku merasa dia baik ya sudahlah. Gitu. Oh, Saya melihat di arah belakang bintang tamu kami hari ini, Bang Ovi, ada apa Ron? sosok perempuan lagi yang muncul. Beda sama yang tadi. Beda. Nih kalau saya bilang poceo, itu apa? Pocel. Pocong cewek. Astagfirullahaladzim. Iya. Ada di sini. Tahu nggak bentuknya kayak gimana? Jadi kainnya itu warna coklat gitu. Heeh. Kendor serutannya. Aduh dong. Ininya agak sedikit terbuka lepas gitu. iya, Iketan iya, kepalanya, iya, iketan iya. mukanya. Iya. Pocong wanita, Ya betul. pocong cewek. Ya. Ibu juga merasakan hal itu ya? Wah, betul itu karena aku kan sering lihat. Kau sering lihat ya Bu ya? Betul. Dia lagi apa Roy? Ngelihat bintang tamu kita aja atau dia Dia lagi ngeliatin kita, tapi adanya di belakang bintang tamu. di sebelah sini? Kita, iya di sebelah. Itu dia. Takut di mana tuh? Kenapa dia kesini? Mau apa Roy sebenarnya? Sebenarnya yang datang ke sini itu kan karena Ibu Ayah menceritakan hal-hal yang Ibu Ayah alami. Nah, beberapa makhluk itu tidak senang diceritakan, di blow up dan diceritakan ulang gitu, karena mereka merasa terganggu dan sangat sensitif sekali. Nggak pengen diceritain jati dirinya mereka, katanya gitu. Ibu, Ya. tadi ibu bilang punya jimat ya? Iya, punya. Pernah dikasih benda Iya, gitu? sama dukun itu. Diritualkan nggak Bu? Dia cuma bilang simpan baik-baik, tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Ibu taruh mana jadinya biasanya? Kalau biasanya saya taruh di dekat kasur, kalau enggak di lemari. Tapi tujuan ibu tuh untuk apa menyimpan benda itu? Ya itu sih kemalingan terus ya, jadinya aku kayak trauma gitu, kemalingan lagi. Setelah itu tapi nggak ada lagi? Untuk malingnya nggak ada lagi. Tapi bisnisnya juga nggak tambah baik? Enggak, agak tersendat-sendat, jadi berantakan. Bahkan tutup? Iya, Terus kenapa masih disimpan? karena pesannya suruh disimpan, jadinya masih tetap simpan. Kalau ibu masih terusin simpan, saya nggak yakin nyawa ibu akan terus panjang seperti ini. Akan diganggu oleh beberapa macam penyakit dan gangguan teror makhluk halus masih akan terus berlanjut. Jadi Bu Ayah antara dua nih pilihannya, mau jalanin seperti yang biasa atau kedua lepasin semuanya. Lepasin semuanya. Bolehkah saya lihat barang nih hari ini dibawakan? Sebentar saya ambil ya. Silakan Bu. Hati-hati ya, tadi ada. Oke. Ini dek barangnya. Dalamnya apa? Tergantung pesan ya. Kalau saya itu apa yang diamanatkan gitu dek, saya nggak berani. Untuk buka nggak berani ya, cuma sekedar lihat kayak gini, taruh sudah gitu loh. Ibu nggak pernah penasaran mau buka gitu? Nggak diizinkan juga untuk membuka, cuman disuruh simpan. Tapi kan nggak ada fungsinya Bu. Buktinya bisnisnya juga selesai. Malah tutup ya, Kak? Iya. Atau ibu mungkin boleh buat balikin ke orangnya lagi
kebetulan orangnya sudah meninggal. Kebanyakan gitu ya. Heeh. Setiap orang yang punya amulet atau apapun itu, tiba-tiba orangnya sudah meninggal, bingung mesti gimana lagi nih, mau Iya, buang sudah tapi takut salah buang, Iya mau betul. buang di laut tapi takut nanti ada efeknya nggak nih gitu. Iya betul. Itulah dilema orang yang sering mempunyai benda-benda gaib. Ini juga pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Makanya nih beberapa orang yang punya jimat-jimat yang udah nggak pakai itu jadi PR tuh buat mereka, buat pemirsa di rumah juga untuk Iya. tahu gimana sih sebenarnya. Yang paling lebih aman adalah dilarung ke laut deh. Kalau kamu lihat apa sebenarnya benda ini, Roy? Ada energi di dalamnya kah yang ada benda atau ada makhluk lain kah yang mengisi? Ada perempuan banyak sekali. Pertama pocong wanita, pocong cewek. Kita nyebutnya pocel. Pocel. Oke. Terus kuntilanak ini Di situ. yang tadi itu yang saya lempar, Iya. itu teman baiknya Ibu Aya. Kalau bagi saya nggak baik ya, tapi kalau menurut Ibu Aya baik ya sudah, karena dia bersifat memanipulasi sih. Tadi dia katanya Bu Aya nggak pernah ganggu, nggak pernah ini, toh saya dijagain. Emang bener sih, jadi Bu Aya mungkin cocok, tapi ke kitanya belum tentu cocok. Kalau ini tetap disimpan dan diteruskan berteman dengan makhluk seperti ini, serem. apa yang akan terjadi, Roy? Saya curiga juga dengan Ibu Aya. Kenapa ya? Saya ngerasain dalam mata batin saya Bu Aya tuh sendirian, ngarepin apa-apa dari kaki sendiri. Apakah itu betul? Betul. Nah, Betul banget. betul banget kan? Saya ngelihat di sini, dia itu nggak akan bisa punya seseorang yang ini, yang benar-benar. Karena Jadi pendamping hidupnya gitu? Iya. Saya ngerasa dia itu kayak dibilang janda juga apa, nggak tahu, pokoknya statusnya nggak jelas gitu. Intinya Oke. sendiri aja gitu. Hidup Pernah sendiri. iya, jadi itu yang saya rasakan. Kalau makin terus biara beginian, makin terus terpisah dari dunia yang krip. Jadi berpisah dengan dunia yang nyata gitu, dengan orang lain, Betul. dengan lingkungan. Iya, sebelumnya saya ingin bertanya Bu Aya, apakah memang suami kamu nggak ada kah? Atau ada tapi kayak punya suami kayak nggak punya suami? Nah betul itu. Ini kan? Betul itu yang barusan dibilang. Betul Punya kamu suami bilang kayak kayak- statusnya nggak jelas itu maksudnya itu Betul. ya? Betul. Punya suami kayak Aku nggak bisa punya katakan suami. ya 99%. Akurat. Jadi jujur ya, menderita batin. Iya, itu dia yang saya rasain. Aku punya suami, tapi aku menderita batin. Bu Aya jujur ya sama saya, ini satu pertanyaan yang harus jujur banget. Kalau saya udah tahu jawabannya. Iya. Bu Aya pernah masukin beberapa makanan ke suami kamu supaya nurut, supaya berubah. Kalau untuk makanan enggak ya. Tapi kalau untuk air, iya. Tapi dari dukun karena supaya dia sayang sama saya. Berhasil. Tidak, tetap aja seperti itu. Terus dicoba lagi. Enggak, cuma satu kali aja. Itu juga udah stres sekali, saya udah stres sekali harus berbuat apa gitu. Tapi tadinya aku nggak percaya kan sama dukun. Nggak percaya sebelum aku kemalingan itu. Tadinya nggak percaya gitu, karena kan aku juga kebetulan Jadi karena Islam. kemalingan. Ya, karena kemalingan terus. Malingnya pernah ketemu. Bahkan tetangga malingnya. Ketahuan, terbukti. Iya, Terkadang gini, aku mau kasih sedikit pencerahan dikit lah. Terkadang seseorang bisa dimalingi ada satu sebab dan akibat. Mungkin kita bisa introspeksi diri, apakah kita kurang beramal jadi jatuhnya kemalingan, apakah memang kita pernah nyakitin atau nggak sengaja ngomong apa, tiba-tiba kita kemalingan. Introspeksi sih terkadang. Yang namanya musibah juga kita nggak bisa bilang gara-gara kita juga sih. Amal nggak mesti dari duit sih, dari tenaga mungkin segala Ya, macam. macam-macam ya. Macam-macam. Waktu, tenaga, uang. Tiga hal Iya, itu. support semua gitu. Buaya malah temenannya sama kuntilanak, sama pocel. Pocong cewek ya. Ada yang mau ditanyain nggak, Ovi? Kalau aku sih bingung yang itu sih, yang jimat-jimat gitu. Itu harus Kenapa? digimanain ya? Kira-kira. ya jujur ya, aku sendiri juga udah mau buang kan. Cuman balik lagi aku inget kan,
jangan dibuang, disimpan aja ya itu gitu Tapi loh. kalau ibu nurut terus kan bisa bahaya ke ibunya juga. Iya sih, makanya saya mau menanyakan juga sama adik Rai, sebaiknya dibuang saja ya. Sebaiknya dibuang atau kita hancurkan. Oke. Entah kenapa ya Ovi, saya tuh ngelihat kamu kayak digangguin deh. Beneran, aku ngerasa ini bukan gara-gara buaya sih, tapi emang gara-gara kamu juga sih, karena kamu banyak temennya yang situ. Ya. Itu juga kenapa sih ngincernya Ovi gitu. Kok bisa ngincer Itu Ovi? malah Saya mau nanya, apa buaya punya anak perempuan kah? Tidak punya, laki-laki semua. Oke, justru itu ya jadinya makhluk halus yang mengincar perempuannya. Dia bakalan ikut Ovi terus nggak sih? Enggak sih. Coba deh buaya Ya. pegangin lehernya si Ovi. Takut aku. Diginiin, jangan ganggu ini ya gitu. Teman-teman, kamu punya teman kan, jangan. Teman-teman jangan ganggu ya adik ini. Tolong pergi, nggak usah ganggu adik ini ya. Adik ini baik kok. Kamu ngerasain apa, Ovi? Merinding aku. Takut. Oke, baik, terima kasih. makhluk-makhluk itu dari jimat ini, Roy. Kenapa kamu di sana ya? Saya takut nanti malah mendekat. Jauh sekali ya, Bayu di situ. Ya, tapi beneran pergi Roy atau masih ada? Masih ada sih. Buaya kurang niat, bukan kurang niat, kurang kencang Tegas. ngomongnya. Oh, Aduh gitu. Bu, biar ini. Oke. Ya, dan dari kita semua sini. Ya. Ini nggak akan pindah ke sini kan? Coba tolong deh kamu pergi, nggak usah ini si Opi ya. Pergi ya semuanya ya. Cukup kamu ikutin saya aja, tapi nggak usah ke Opi deh. Coba tolong pergi semua ya dari sini ya. Tolong pergi semua ya dari sini pokoknya. Apalagi Opi nggak usah deh, nggak usah deket Opi. Kok kayaknya kamu kayak masih ngelihat masih ada ya? Iya, saya ngerasa Karena kalau saya bikin susu, dia suka di sebelah saya. Nanti saya selesai bikin susu, dia baru terbang sama ketawa gitu. Ah, ketawanya kuntilanak gitu. Iya ini. Jadi istilahnya kalau bagi saya ya, istilahnya dia itu lari terbang seolah-olah kalau untuk Betawi ya, karena saya lahir di Betawi. Sudah kamu sudah selesai ya buat susunya, udah aku temenin, aku pergi lah terbang aku gitu. Jadi itu selalu itu. Terakhir 2016. Jadi ini malam hari ini kayak nemenin Iya. Bu Iya, Ayah di nemenin. sini dong ya Nemenin aku. sebenarnya. Aku ngerasain enjoy the Iya Ibu ngerasa menikmati ditemenin sama makhluk-makhluk itu ya Bu? Sebetulnya nggak suka ya, cuman bagaimana kan aku juga manusia, nggak mungkin aku pergi kamu nggak mungkin juga. Kok aneh banget kamu musik. si Novinya yang jadi sasaran ya. Cewek gitu ya. Saya ingin bongkar jimatnya. Mari kita ke ruangan mediumisasi. Wah, Oke. Aku pengen itu kita akan sita bareng-bareng ya. kita buka bongkar. Ya, saya minta wadah mangkuk ya. Ini saya ngeri sih kalau dibongkar tahu-tahu dia manifest ke benda atau bentuk lain. Aman nggak Enggak, buat semua? saya kasihan sama buaya. Jadi saya ingin ngebantuin. Gak adil hidup buaya itu, kayak bagi saya ngeliatin buaya itu ya tidak ada keadilan lah. Iya betul. Mungkin terakhir sebelum saya hancurin, kamu ada pesen gak ke suami kamu? Mungkin maskernya dibuka, nanti kita akan blur keinginannya apa. Sebelah sana Ibu bisa sampaikan apa yang Ibu mau. Ya untuk suamiku yang di rumah, saya tidak minta apa-apa. Rumah tangga kurang lebih 25 tahun, nggak pernah minta apa-apa. Tapi tolong jadi imam yang baik, jadi bapak yang baik, jadi suami yang baik untuk saya dan untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Juga dia soalnya dia juga main cewek ya. Iya. Aduh buaya, sabar ya buaya. Ya,
Tapi ibu kok masih bertahan aja suaminya kayak gitu? Setiap saya minta cerai, kepalanya selalu dijedotin ke tembok. Kepalanya. Setiap saya minta cerai, kepalanya selalu dijedotin. Jadi aku khawatir kepalanya pecah, nanti gimana keluarganya nyalain aku dong. Jadi ya disitulah aku sabar. Oh, jedotin palanya dia sendiri. Sendiri, jadi nggak mau untuk cerai. Ibu masih kuat, Sebetulnya jujur, udah nggak kuat. tapi udah ada anak 3. Iya, betul. 25 tahun perjalanannya bukan waktu yang sebentar loh. Iya, Bu. betul. 25 tuh udah perak ya. Dari nol perkawinan, dari nol perkawinan. Kalau gue Perak. lihat Usia perak. kasihan ya. Mari kita akan mediumisasi Rom. Belum ada ini juga kan sudah, dari 7 tahun. Sosok yang sama. Ya itu seperti itu yang tadi dibilang. Poceo. Jadi dari dulu udah ada tuh Sudah sosok ada, itu. dari Yaudah aku kita, 7 tahun ya. yaudah yuk, ayo Bu. Bawa silakan jimatnya. Kemana? Kamu bawa lilin ya. Mama. Coba. Yuk, kita ke sana. Silakan ke sini. Duduk aja kali ya, Ibu Ayah. Bakar langsung aja ya. Kita sediain mangkok yuk. Bakar langsung. Oke. Is it? Oh my God. Ada mangkok gak untuk tempat pembakaran? Mangkok yang tadi. Suruh dia yang bakar sendiri kali ini. Ibu, Kita agak menjauh-jauh, Vi. Ibu niatkan Iya. dengan lurus. Iya. Dengan tekad yang bulat. Iya. Ibu taruh di sini dan Ibu bakar. Silakan Ibu sendiri ya. Oh, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sorry. Yang kamu lihat seperti apa? Ada apa setelah dibakar ini? Udah mulai menghilang satu persatu sih kekuatannya. Oke. Tangan ibunya ngepel gitu ya. Kenapa Bu? Dingin mungkin ya, Bu, ya. Hah? Dingin. Dingin. Iya. Untuk ininya yang di dalam kain tadi sebaiknya diapain, Roh? Sebaiknya dilarung ke laut aja dan yang ibunya yang terbaik lah mau diapain. Ya. Yang jelas kita nggak bisa bakar apapun yang ada. Kita nggak pernah tahu soalnya dalamnya ada tulisan apa. Sudahkah? Sudah ya, sudah habis. Sudah. Kita kembali ke sana. Biarkan ini nanti disita saja. Nanti ibunya yang ngurus sendiri. Ya, Ibu nanti disimpan dibalikin ke Ibu untuk Iya. dilarung. Siap.
Buaya. Iya. Pesan saya terakhir, Iya. semua yang tadi jimat-jimat yang tadi tolong dilarung ke laut atau dihilangkan secara sopan lah ya. Iya. Karena ibu yang memulai, ibu yang harus ngakhirin. Kedua, saya ngerasa bahwa udahlah tentang masalah suami, cuekin aja lah sekarang. Iya. Saya ngerti banget perasaan kamu karena saya membaca pikiran ibu Aya Iya. disiksa sama suaminya kayak gitu Betul. secara mental. Dan itu nggak mudah lo jalanin itu. Ya, Betul. Dan, ya kan? Sampai pernah dicekek. Dicekek juga ya. KDRT Kamu berarti di ya. rumah ada gayung nggak sih? Ada. Ada baknya segala. Ada. Kenapa, Ron? Kenapa ya saya lihat suami kamu kayak pengen dikeprok pakai gayung gitu? Yang Duk gitu. yang melakukan siapa? Enggak, saya gegetan gitu. Saya Oh, pengen ke gegetan, kamar daerah mandi itu kamu greget. ambil gayung dan saya pengen Iya. Keprok suaminya. Betul. keprok. Ibu pernah melakukan itu? Pukul suami juga? Enggak, cuman kan barusan. Iya. Janganlah, Bu. Jangan dong nanti Iya. itu ya ntar jadi korban lagi. Iya. Kenapa nggak suruh perintahin nih kalau si teman-temannya supaya suaminya juga ini? Berarti Roy ngelihat sebenarnya ibu bisa komunikasi gitu sama Bisa, Lutfi. bisa. Bahkan tadi kan sempet kayak nggak sengaja memberi makan. Setiap apa yang saya makan kok nggak jadi daging, saya masih kurus seperti ini gitu. Itu sisi dari dunia spiritualnya. Tapi sisi dari manusianya ya karena kamu banyak pikir, banting tulang sendiri. Cari duit habis juga sendiri, minjem pontang-panting sana sini kayak gitu. Ya, betul. Betul. Betul kan? Betul banget. Bu, Ya. kami cuma berharap yang terbaik buat Bu Aya. Ya. Iya. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan nanti ibu akan menemukan kebahagiaan di luar sana. Amin. Amin. Mudah-mudahan suami ibu ya dibuka hatinya yang Iya. akhirnya membuat beliau menjadi suami yang lebih bertanggung jawab bagi keluarga termasuk buat ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan pada malam hari ini adalah awal dari semuanya dan bisa membuat makhluk-makhluk ini yang tadinya justru menghantui, merugikan dan mengganggu Iya. bisa benar-benar pergi dan ibu bisa Hidup ya normal. hidup normal. Makasih ya. Ada yang mau disampaikan terakhir, Roy? Nggak ada. Ovi? Udah sih, sabar aja Bu ya. Ya, makasih Deopi. Maaf tadi ya sudah diganggu. Masih ada nggak? Nggak ada sih. Enggak ada. Udah nggak ada, Roy? Udah nggak ada. Bahkan Roy ikut juga. Ovi pulang. Makasih banyak ya. Iya sama-sama. Kisah Ibu Aya walaupun terkesan seperti ini tapi menginspirasi orang banyak loh. Ya. Di saat yang sama banyak perempuan-perempuan juga yang seperti Ibu Aya terjebak kayak gini gitu. Suaminya begitu, ini harus gimana? Ya, makanya jujur ya, jujur banget, senang sekali adanya ini gitu ya kan. Senang banget gitu. Program Apalagi saya Menembus begini, Martabat. aduh senang banget sampai bisa ketemu kalian bertiga. Makasih banget. Terima kasih sama-sama. Yang paling penting Bu, berdoa sama sang pemilik hati Bu, Betul. sama Tuhan, sama Allah supaya Selalu. dibuka hati. Selalu itu makanya sampai kuat. Tahajudnya juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Duhanya alhamdulillah. Baik. Ya. Oke, kalau begitu Ibu Aya, Ya. terima kasih banyak telah hadir di studio Menembus Mata Batin. Ibu boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Makasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan mudah terperdaya oleh kata-kata yang belum tentu nyata. Belajarlah untuk mencerna sebelum Anda percaya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki kekuatan mistis. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Zela. Terima kasih. Selamat malam Zela. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Aku kerja biasa aja sih, Freelance. freelance. Oh, oke. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Aku mau apa ya?
Aku punya piaraan, bukan piaraan sih, kayak temen dari kecil. Oke, Temen gaib piaraannya aku dari kecil. Dia yang lindungin aku, dia yang kasih tahu kalau ada orang jahat, ada orang baik sama aku, dia yang kasih tahu aku. seperti apa sosoknya? Dia ular. Ular. Iya. Dari kecil udah Iya. sama kamu? Iya. Dapat dari mana ya? Aku dari orang tua sih. Diwariskan gitu. Iya. Apa contohnya, seperti apa kejadiannya misalnya? Aku pernah sih dikecewain sama satu orang. Dan Cempaka itu yang dia. Ular itu. Iya. Berarti secara tidak langsung kamu membunuh. Aku nggak nyuruh Cempaka, tapi Cempakanya yang mau. Cempaka. Iya. Ular aku namanya Cempaka. Temen aku namanya itu Cempaka. Cempaka. Separah apa ya yang dilakukan oleh orang itu sampai Cempaka harus dia? Cowok itu bohongin aku. Dia Cuma bohong terus? Iya. Sebenarnya kita hubungan sih, hubungan lama. Kita Pacar? Ya. Oke. Dia janji mau nikahin aku. Kita hubungan udah hampir 6 tahun. Tapi dia ninggalin aku gitu aja. Bahkan dia selingkuh sama temen aku. Terus Makanya Cempaka nggak suka. kamu bilang ke Cempaka atau Cempaka tahu Cempaka sendiri? nggak, aku nggak bilang sama Cempaka, tapi Cempaka tahu sendiri. Apapun yang terjadi sama hidup aku, Cempaka tahu. Dan Cempaka langsung ambil keputusan Iya, orang itu? iya, Bagaimana kondisinya? mati. Meninggalnya seperti apa? Dia kecelakaan, hancur. Kamu pernah komunikasi dan melihat Cempaka? Sering Saat ini ada di sini. ada, Cempaka selalu ikut. Dari tadi kamu ngelihat ke arah sana terus? Iya, Itu karena Cempaka ada di situ? iya, Di sebelah mana tepatnya? di belakang mbaknya. Kok di aku lagi? Kenapa ada di belakang? Dia suka sama mbaknya, Suka karena apa? wangi darah. Wangi darah. Oke, tujuan Mbak Zela datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Aku mau temuin temennya Roy Kiyoshi. Sesama ular, Siti Iya. Jasmia. Mau Gimana ya? Cempaka ini orangnya nakal ya. Dia itu susah diatur. Mungkin kalau bertemu sama temennya Roy Kiyoshi, dia bakalan bisa ikut omongan saya. Selama ini aku yang diatur sama dia. diatur? Iya. Diatur apa nih? Diatur Kalau marah? dia nggak suka sama orang, aku pun harus ikut. Oh, oke. Anda maunya sebaliknya gitu ya? Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa mendapatkan tujuan kamu dan harapan saya sih apapun yang terjadi nanti tidak ada kekacauan di sini. Iya. Baik Cempaka ataupun nanti saat bertemu dengan Roy Kiyoshi dan Siti Jasmia. Kami akan undang Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Zela, tinggal di rumah bernomor 103. Terlahir tanggal 7 Juli 1988. Sosok yang pandai dan banyak akal, namun karakternya keras dan kuat. Dia selalu ingin menguasai atau menundukkan orang lain. Ambisinya membuat Zela tidak berhenti mencari kekuatan mistis. Saya melihat Zela dikelilingi oleh ular-ular besar dan siluman ular.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Silahkan. Halo. Halo. Selamat malam. Zela. Tanggal 7 bulan 7 1988 nomor rumah 103. Iya. Zela memiliki sahabat sosok gaib namanya Cempaka. Iya. Dan Cempaka ini justru pernah mengambil keputusan mengambil nyawa orang yang Zela nggak suka. Gitu ya. Dan saat ini ingin bertemu dengan Roy Kiyoshi dan temannya Roy yaitu Iya. Siti Jasmia. Iya. Ya, supaya Cempaka itu bisa dikendalikan, bukan sebaliknya. Bukan. Cempaka ya. Siti Jasmia kan sosok teman Roy yang berbentuk ular ya. Dan kamu tahu itu kan? Iya. Cempaka bentuknya seperti apa? Dia ular. Dia ular juga. Kamu bisa ngelihat sosok ular ini, Roy. Kamu Kalau rasakan. Cempaka warna ularnya apa? Dia agak kuning emas. Oke. Terus Besar. Besar? besar, agak ke kuning emasan. Dan saya melihat Cempaka memang agak susah diatur sih sebenarnya. Tapi apakah kamu sudah piara Cempaka sudah berapa lama? Maksud saya apa Ikutnya namanya? ya, Menjadi peliharaan. piaraan gaib gitu. Dari aku kecil. Dari aku umur 5 tahun dia sudah ikut aku. Sering main bareng gitu? Iya. Diajak main? Heeh. Kita kayak temen. Oh, jadi Cempaka itu makanya nggak heran seolah-olah ya bisa mengambil keputusan apa yang terbaik Iya. ataupun yang tidak baik buat kamu. Karena aku nyerahin semuanya ke dia. Nyerahin semuanya. Aku nggak suka sama orang, aku cerita sama Cempaka, Cempaka yang ambil alih semuanya. Kalau nggak suka sama orang biasanya apa yang dilakukan Cempaka? Ya, yang lebih parah ya itu. Selain itu ada yang lain? Paling nakut-nakutin aja ya, sampai orang itu trauma, sampai orang itu datang ke aku minta maaf. Cempaka. Terus berarti kamu bisa tarik ular dong? Kadang-kadang. Soalnya saya lihat di kepala saya kamu kayak joget-joget di kamar mandi gitu pakai doang, terus kayak tarik ular-ular gitu. Itu bukan saya, itu Cempaka. Oh, jadi waktu pas kamu lagi joget-joget di kamar mandi pakai terus perutnya kelihatan tuh itu sebenarnya Cempaka ya? Itu Cempaka. Kamu bawa sesuatu nggak malam ini? Ada. Untuk apa itu? Cuma sebagai media ya. Biar aku bisa terus sama Cempaka. Media agar dia bisa terus sama Cempaka. Boleh diambil. Boleh diambil, Roy? Boleh silakan. Boleh silakan diambil. Media buat apa ya? Kenapa dia mengincar Ovi lagi? Iya karena ya banyak ya yang terjadi di sini bahwa semuanya sosoknya yang diincar bintang tamu kita. Semakin saya tahu nih kenapa, karena mungkin kamu juga ketakutan ya. Semakin kamu takut, semakin dikuasain ketakutannya. Dulu saya gitu sih, dulu saya penakut. Sekarang masih sih. Apa ini? Ular. Ini Oh, iya. media. Sebentar, saya tidak bercanda di sini. Kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu bawa. Ini media untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Cempaka. Iya. Baiklah, nanti saya akan panggil Siti Jasmia ya untuk gimana terbaik buat Cempaka. Saya boleh lihat dulu kah barangnya sembari saya menggambar. Aduh. Oh, this is Cempaka. Cempaka mendekati Mbak.
Si Cempaka sekarang mau apa dia? Kak. Tahan dulu. Kamu baca ayat-ayat. Tahan dulu, duduk dulu. Roy, apa yang terjadi? Kenapa Roy? Saya melihat Cempakanya itu suka sama ini. Aku tahu. Ini medium. Ini adalah rumahnya Cempaka. Sebenarnya ini adalah ular asli, namun dimasukin jin Sosok ular. gaib itu? Iya. Sosok gaib itu masuk ke dalam binatang aslinya. Seperti itu yang saya bisa jelaskan. Itu dikasih bunga-bunga gitu tuh untuk apa sih? Untuk ritualnya ya? Iya. Kamu Cempaka seneng sama ular. Sama kembang ini. Aha, Dia seneng sama kantil. aha. Dia seneng sama melati. Dan sekarang Cempaka mau Ovi. kesini sayang. Dia dipengaruhi ini juga ya? Kesini. Kesini kamu. Kesini kamu. Batasnya. Wow. Ovi. Aku tidak jahat sama kamu. Kamu kesini. Aku suka sama kamu. Kesini. Atau aku hisap darahmu. Kesini. Siti Jasmia. Kesini. Saya panggil Siti Jasmia. Kesini. Dia takut sama api, Kak Ular. Siti Jasmia. Jauhkan. Jauhkan. Cempakanya di belakang Ovi? Enggak. Enggak, di situ ada Siti Jasmia, Roy. Siti Jasmia. Cempaka. Dia mulai pindah nih. Kamu harus pindah nih ke sini. Kamu menantang saya. Ular takut api. Kamu menantang saya. Should I open it or Tunggu not? kamu. Ah. Udah kembali. Mbak Zela. Zela, bangun Zela. Zela. Tadi dia dipengaruhin sama si Cempaka itu ya? Iya. Mau bantuin, kamu bantuin. Lo bantuin dia sesama perempuan. Saya tundukkan kamu. Hilang kekuatan kau. Kamu nggak apa-apa? Hah? Udah. Iya. Tadi sebenarnya udah nggak ada. Mbak. Udah kembali semula. Udah balik. Udah balik.
Siti Jasmine gitu. Iya mas. Cebong. Saya lihat masih belum tenang sih sebenarnya. Masih ada lagi. Masih sosok lain atau masih si Cempaka tadi, Roy? Si Cempaka. Saya ngomong empat mata ya sama Zela. Saya juga punya ular gaib dan ular yang saya simpan di rumah. Tapi jangan sama-sama. Kita saling-saling jaga gitu, jangan ganggu orang. Zela seperti itu. Kalau urusan kau punya kehidupan masing-masing itu ya apa-apa sih. Menari. Iya. Ini ganas sekali ya tampaknya. Bisa mematok orang. Ya kok diem aja ya, Roy? Iya, diam bukan berarti diam, tapi dia menunggu jaga-jaga. Iya. Sekali itu langsung patok. Posisi kepalanya seperti itu tuh mau mematok Ya. gitu. Kalau posisi kayak gini dia udah nggak suka. Kalau posisinya ngelungkur gitu berarti dia istirahat. Nah, posisi dia ke atas gitu tuh ada sesuatu yang di iniin. Ya. Aku pengen Cempaka itu aku yang kendaliin bukan dia. Iya. Iya, sayanya lihat kamu bisa kendaliin Cempaka justru. Tapi dia lebih keras. Dia harus dibalikin ke alamnya nggak sih, Roy? Iya, kita harus balikin semua makhluk Dilepas. hidup. Dilepas, tapi di hutan-hutan ya, jangan lepasnya di rumah orang, ntar malah digigit orang. Kalau aku belum siap gimana kak? Kalau belum siap ya udah piara, tapi ya tolong dong jangan dibuat magis hewannya. Gitu, semua hewan dan semua makhluk hidup kan berhak mendapatkan kebahagiaan ya. Setahu saya sih seperti itu. Semua Ya. ciptaan yang di atas itu berhak mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan. Kamunya terlalu kok bau amis ya? Iya. Oh, saya juga ngerasa ada. Masuk lagi ya. Kau mau ambil ular mungkin? Bisa ngambil ularnya? Gak. Lihat dong mulutnya. Iya, kebuka. terbuka. Mulutnya gitu. Heeh. Coba lepas ularnya. Aduh, enggak deh. Jangan. Biar. Cempaka tadi mau cewek itu, tapi nggak kalian kasih. Sekarang kalian mau ganggu Cempaka lagi. Apa sekalian ya aku bawa cewek itu? Oh, bukan maksudnya mau mengganggu, bukan. Tapi kan tujuannya mau minta bantuan Roy supaya kamu bisa mengendalikan makhluk ini kan. Ya, Itu kan tujuannya. ya. Tapi saya mau biarkan dia diam. Gak usah diambil, biarin aja. Siapa tahu kalau diambil dia nanti akan bisikin sesuatu. Gak perlu dia bisikin sesuatu. Dia udah nyatu sama kamu ya. Iya, Dia jiwa mulutnya- saya sama jiwa dia sudah menyatu. Tuh mulutnya kebuka loh sebenarnya. Mau kebuka gitu. Tuh dibuka mulutnya. Sebenarnya dia belum makan ya. Kamu belum kasih makan ya. Dia senang darah.
Kenapa sih piara-piara ginian, kenapa sih, buat apa sih? Maksudnya kalau piara binatangnya doang sih nggak apa-apa ya, tapi kalau diisi dengan malu. Kenapa diisi makhluk-makhluk lain, sosok gaib dalam situ? Biar gampang aja bercandanya. Bercanda? Apa maksudnya bercanda? Ih. Wah! Astagfirullahaladzim. Ah, Aduh. Aduh, ada ular. Itu datang dari mana? Kamu ngeliat dari mana? dari belakang. Jadi Kemana? temannya Cempaka. Labu yang merah situ. Temannya Cempaka mau apa? Mau ikut. Kenapa? Bawa ke sini deh ularnya. Iya. Tolong kalian masukin bawa ke sini ularnya. Takutnya membahayakan orang lain. Itu kenapa Roy? Kok tiba-tiba jadi ada teman-temannya datang ke sini? Iya, karena kan ini sebenarnya dia penguasanya nih. Jadi teman-temannya pada datang semua gitu loh. Jadi semuanya pada datang semua. Siapa? Itu FD ada yang berani? Tita tuh berani. Tita tolong ambil, Tita. Boleh kamu keluarin? Enggak, aku nggak mau. Cempaka nggak mau. Cempaka nggak mau. Kalau keluarin saya paksa, Dia marah. tidak ada yang bisa ngendaliin ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan Cempaka kalau dia marah. Kalau marah seperti apa biasanya? Keluargaku semuanya diamuk sama dia. Diganggu semuanya. Aduh. Ada lagi? Di penonton nggak ada? Di bawah situ nggak ada? Nggak ada sih, Kak. Ih, takut. Berdiri aja deh. Kamu masih liatin Ovi ya? Cempaka mau Iya, dari tadi dia. masih ngeliatin terus soalnya. Buat apa sih? Dia cantik. Dia baik. Cantik dan Terus? dia baik. Tadi ularnya mana ya? Yang bilang udah ularnya. ditangkap. Jangan sampai nggak ketahuan kemana. Ih, Kamu menantang saya ya? Iya. Terus kamu mau apa kalau kenapa sih saya main tantang? ular Saya punya Siti Jasmia. Itu tuh langsung berdiri gitu loh. My God sih. Tunjukin dong kalau Cempaka berani. Aku nggak suka ya. Jangan ada yang ganggu Cempaka. Aku di sini mau minta tolong sama Karoy biar bisa nemenin Cempaka ini biar bisa nurut sama aku. Kenapa Karoy ganggu Cempaka? Kenapa? Karena kamu ganggu bintang tamu saya hari ini. Cempaka suka sama dia. Karena di sini adalah rumahnya saya dan Bayu. Kamu sebagai tamunya saja dan harus ikutin rules peraturan kami berdua. Seperti itu. Ini sekarang masih coba Apa yang bisa keluar. menggantikan dia? Enggak. Emang harus diturutin ya kemauannya. Iya, nggak juga sih kalau kamu mau darah, kenapa kamu nggak taruh tangan kamu di situ Kasih dan darah kamu sendiri aja. sacrifice your Dia mau blood? darahnya dia. Kenapa Cempaka harus mau saya? darahnya Mbak. Opi sini. Enggak sih, saya nggak mau kasih bintang. Aku minta ganti ya. Gantinya kenapa enggak darah kamu sendiri aja? Darah Andi, kamu. ya? Ini sekarang Cempaka sama Siti Jasmi aja di situ. Roy. Iya, Siti Jasmine tuh 3 meter loh gedenya. Dan dia sudah dewasa. Ini cuma Cempaka cuma segini. Aku udah ngomong sama Cempaka. Aku bilang nggak usah ganggu dia.
Tapi Cempaka minta kembang. Ya udah, minta kembang. Kita akan turutin kembang, tapi bukan darah ya. Rules adalah rules, peraturan adalah peraturan. Gitu. Aku mau Melati dong. Bunga Melati. Melati. Kasih Melati aja. Apa yang lain itu bunga tuh. Pilih sekarang bunga apa aja silahkan kasih. Itu dari berapa pelosok daerah tuh semua udah dicabut tuh. Ambil silakan. Gimana cara ngasihnya? Ya kamu yang ngasih pakai tangan kamu tuh. Enggak. Sebagai bukti. Aku mau dia yang kasih. Enggak. Enggak mau aku. Kenapa dia yang ngasih? Kenapa mesti aku yang Kan ngasih? Kan sebagai itu punya gantinya kamu. Apa mau darah kamu? Enggak ada. Kenapa harus diturutin sih? Iya. Aku bingung, Kak. Ya kalau nggak diturutin kan apa resikonya gitu? Aku kasihan sama Cempaka kalau nggak diturutin. Nanti kamu diatur terus sama Cempakanya. Kamu yang ikutin maunya dia terus. Ini bukti bahwa kamu selalu ikutin maunya Cempaka. Kamu nggak biarin Cempaka ikutin maunya kamu. Ini sekarang yang Roy gambar sama dengan posisinya Cempaka itu sama loh. Iya benar. Terus sekarang penyelesaiannya gimana? Udah lepasin Ovi kenapa sih? Nggak usah dipaksain. Orang nggak mau, orang kan ada yang nggak mau gitu loh. Fobia terhadap reptil juga ada. Jadi nggak semua orang suka dengan binatang, reptil atau apa. Jangan dipaksa gitu loh maksudnya. Kenapa kamu nggak masukin tangan kamu kasih bunga? Saya pengen udah tahu. capek nurutin Cempaka tuh udah capek, Nah Kak. sekarang ini momentumnya, ini saatnya kamu jangan turutin maunya dia. Pengen tahu aja seberapa setianya Cempaka sama kamu. Apakah kamu akan digigit tangannya waktu pas masukin? Coba. Apakah tidak? Itu jawaban yang sangat yang sangat mendasar ya. Apakah kamu tuh bersahabat dengan dia seperti kata kamu Cempaka Gak jagain bla bla bisa, bla. Kak. Kalau dia udah marah, dia pasti kasar sama aku. Penonton nggak apa-apa tapi. Kacau. Ini lepasin Kaget aja. aja ya. Oke awas ya, baik-baik ya semuanya. Jangan ada yang kosong. Ya fokus ya. Ini sebentar lagi harusnya bisa selesai nih. Kita Gak bisa saya turutin kamu Zella. takutnya ada. Ih, mana sih yang satu itu? Takut. Aduh, itu ularnya satu nggak ketemu soalnya di mana ya? Udah ditangkap ya? Belum ketangkap. Tita bisa tuh. Coba panggil deh. Ih, takut deh. FD coba deh, Tita deh. Ini gimana bunganya? Jadi dikasih makan nggak sama Cempaka? Udah sih. Kasih makan sekali, yang terakhir, habis itu udah. Bisa nggak kayak gitu? Mungkin nggak, Roy? Ikutin kemauannya terakhir kali. Saya sih selalu nggak percaya ya bersifat manipulasi gitu. Janjinya mereka tuh suka zong gitu. Kenapa nangis Zella? Nggak mau lepas dari Cempaka. Nggak mau lepas dari Cempaka, lepasin dong di hutan. Kan bagus lihat mereka berkembang biak. Ya. Itu bagus loh, satu perbuatan baik. Daripada dia dikurung terus kayak gini.
Kasian, kamunya juga memperdaya dia dengan teman kamu yang cempaka masuk ke badan dia, kan kasian. Gimana? Iya kasihan sih dia kalau dikurung terus. Ada apa sih ya? Jadi mau dilepas gak ke habitat alam? Lepasin ya. Kalau disita aja gimana, Roy? Disita? Kalau sita si ini. Boleh sih. Saya akan membebaskan ini ke habitat Iya. alam. Bebas. Gimana, Mbak Zela? Saya akan sita ini. Bunganya dulu nih, mau dikasih makan apa nggak jadi? Apa Untuk kamu terakhir makan? kali kamu yang ngasih makan. Habis itu diambil, disimpan dan akan Roy lepas ke alam. Setelah itu mudah-mudahan Mau nggak ngasih? Enggak. Pegang dikit. dia kayak sedih. Dia mau pisah terakhir kali, boleh kayak mau ikutin cuman kasih makan itu kan dibuka kotaknya terus kamu lempar masukin bunganya ke Iya, masukin dalam bunganya kotak. ke dalam Enggak sini. takut. Habis itu udah gitu itu terakhir karena jangan sampai dia penasaran dan akhirnya malah ikut terus nggak Cempaka selesai- mau selesai. pergi. Biar dia pergi karena dari awal tadi kan udah ngomong. Tapi mbaknya masukin, gak apa-apa, lempar aja yang penting Mbak aja itu kan punya masukin. mbak sendiri, kenapa jadi aku? Sofi mungkin lempar aja kali biar tenang Itu dia dibuka biar. jiwanya. Enggak Ya saya temenin sama saya ya takut aku. saya temenin Itu tuh kayak Kak gitu Roy udah. seperti itu Dia maunya seperti itu mbak. biar dia kayak simbolis supaya ini bukti bahwa supaya nggak ngikut Tapi terus. janji udah enggak ya, kasih Iya. bunga dalam tangan aja. Takut banget. ini ya kasih ya Roy. Iya. Mendekat Kurang masuk sih. kurang masuk lagi Jangan takut-takut, Sofi. Ih, udah Kak. ya, itu dia tadi Roy bilang jangan ada rasa Jangan takut ya takut-takut gitu. jadi Tetep tunjukin aja bahwa kamu takut. pura berani aja. Oke. Itu apa sih? Oh my god. Apa lagi? Ularnya tadi nggak ketemu ya Dilepasin. masih Itu nggak tahu di mana. Aduh kok terornya cempaka ini nggak berhenti berhenti ya Roy. sebenarnya ini cempaka mau keluar tau. Hah? Iya, dia mau keluar dari boxnya gitu. Dan karena nggak dikasih keluar, jadi muncul teror-teror gaib gitu, bunyi sana sini gitu. Jadi selama ini kamu yang ngurung cempaka berarti Mbak Zela. Oke, saya akan menyita intinya. Sebelum kamu meninggalkan studio, apa yang mau kamu sampaikan buat cempaka silakan.
Tinggi apapun ilmu yang Anda miliki, masih ada kekuatan maha dahsyat yang tak tertandingi. Karena di atas langit masih ada langit. 3 partisipan kami yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Abed, Aya, dan Zela. Abed tadi memiliki ilmu, memiliki 2 pengikutnya yang ingin lepas. Sementara Aya memiliki jimat selama ini disimpan, tapi justru malah sering mendapatkan teror. Sementara Zela memiliki sosok sahabat gaib yang punya kekuatan luar biasa, yaitu Cempaka, sosok berbentuk ular yang justru menggunakan ular sesungguhnya, ular beneran untuk menjadi media Zela berkomunikasi dengan Cempaka. Gimana tanggapan kamu, Roy? Dari ketiga partisipan, saya simpatik terhadap Ibu Aya. Karena dia sangat sedih sekali menjalani kehidupan sampai kayak gitu, sampai tinggal tulang kurus kerontang gitu. Dan kemudian Zela itu adalah sosok yang masih labil, mau lepas ularnya mau lepas mau enggak, tapi malah mangsain, mau cari mangsa korban lagi si Ovi, jadi sasaran target. Kemudian Abed, saya melihat saya tidak simpati sama sekali terhadap beliau karena saya ngerasa adanya playing victim, jadi menyalahkan yang lain, sementara dia seolah-olah sebagai korban dan bla bla bla. Padahal dia sendiri pelakunya. Adalah pelakunya. Menurut saya sih seperti itu. Oke, baik. Ovi, kalau kamu sendiri gimana tanggapan yang ngelihat Abed, ada Aya dan juga Zela? Ya kalau untuk ibu Aya kasihan sih, udah mah digituin sama suaminya, terus dari usahanya juga sampai tutup gitu ya, padahal dia udah ke orang pintar gitu. Terus dari Zela ini luar biasa sih kalau kata aku, dia sampai punya yang yang goib itu ya, Sosok ular gaib gitu. Sama yang Abed juga, itu juga dia udah main ilmu hitam ya. Udah bikin surat perjanjian sama setan. Itu dia, makanya dia undang sendiri, dia bikin perjanjian sendiri, dan dia bingung sekarang nglepasnya gimana. Bingung sendiri. Kamu sama ular takut ya? Takut banget. Dan tadi gimana rasanya ketemu dan melihat ular? Takut sih, berasa pengen udah mau pulang aja. Mudah-mudahan di rumah tadi nanti nggak ketemu ya sosok. Enggak, insya Allah enggak. Aman nggak di rumahnya? Ram? Aman dong harusnya. Nggak apa-apa ya. Aman. Baik, kalau begitu Ovi terima kasih. Ya terima kasih banyak. Sukses Kak untuk Bayu. karirnya. Amin. Dan jangan kapok-kapok untuk hadir di Menembus Mata Batin.